Halo, salam kenal bersama saya dalam channel Kismis, kisah misteri bersama saya, Mbah Bening. Di episode perdana ini saya akan membawakan cerita yang merupakan sebuah kisah nyata yang saya alami bersama teman-teman. Peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2012-2013an di kota Palembang, Sumatera Selatan. Menjadi staf pengajar di sebuah SMP di tengah kota Palembang. Kami tinggal di sebuah mes di kompleks sekolah tersebut. Sebenarnya di tengah kota, bukan di daerah pinggiran atau apalagi pedalaman. Tidak sampai 10 menit jalan kaki sudah sampai sebuah mall yang cukup terkenal. Bangunan mas itu sudah terlihat sangat tua. Ya, bukan juga bangunan Belanda sih, tapi termasuk golongan bangunan tua. Biasanya saya tidak terlalu khawatir dengan keadaan atau lokasi bangunan. Entah kenapa kali ini kok merasa tidak srek dulu sejak datang. Di sisi timur dari mes yang saya tempati ada pemakaman kuno. Kelihatan sudah tidak terpakai, apalagi terawat. Di sisi lain ada tempat penyimpanan abu jenazah, tempat sembahyang bagi orang-orang Buddha atau Tionghoa Konghucu. Tempatnya sangat megah, dilihat dari aktivitas dan lampu di tempat ini. Sepertinya tempat ini dibuka selama 24 jam. Cerita ini bermula ketika suatu hari, saya masih ingat. Kalau kejadiannya adalah hari Jumat, sekitar bulan Desember. Waktu itu, ketika teman saya, si Agung, pulang dari rumah temannya, waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 8:30. Ia tidak langsung masuk ke kamar, namun duduk dulu di depan sambil menghisap sebatang rokok. Merasa cukup istirahat di teras, ia menuju ke kamar. Bud, kata si Agung sambil tersenyum. Si Budi masuk ke kamarnya sambil menenteng jemuran. Dia mengarah ke lemari dan hanya menoleh sebentar dengan tatap mata agak kosong. Bud, teriak si Agung kembali. Kini agak keras sambil berharap si rekannya Budi merespon. Tapi yang terjadi, Budi hanya diam saja. Sambil buka lemari, dia mulai menaruh hanger yang dia bawa dari luar dan mulai merapikan beberapa pakaian di dalamnya. Nah, sudahlah, ngapain dipikirkan. Sambil mengambil handuk dan menyampaikannya ke pundak, aku mulai jalan keluar. Agak jauh memang kamar mandi dan ruangan di mana kami tidur. Bud, aku mandi dulu ya. Ternyata Budi cuma menoleh dan dia membalas dengan senyum menyeringai. Spontan, bulu kuduk Agung meremang, merinding dan bercampur bingung. Perlahan dan agak enggan ia menuju kamar mandi. Ketika sedang berbelok hendak memasuki kamar mandi, "Weh, ngelamun aja." Agung kaget. Teguran itu sambil cepat menoleh ke arah suara teguran. Lebih kaget dan setengah mati, dia melihat siapa yang menegur. Tegang dan kaku, si Agung cuma diam, antara percaya dan tidak apa yang di depannya. "Ngelamun meneh," teriak suara itu lagi. Untuk mempercepat kesadaran Agung, Budi menepuknya.
Entah kenapa seolah Budi tahu keadaan Agung yang sedang tidak jelas itu. Loh, 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 Bud, kenapa? Agung masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Rasanya takut, bingung, kaget, campur aduk kalut juga. Dan dia melihat Budi temannya itu ada di kamarnya tadi. Lah, kok ini masih mencuci di kamar mandi? Kenapa kamu itu? Dengan terbata-bata. Dulu, ternyata kamu yang di sini nih. Kamu sedang nyuci jas tadi, Bud? Loh, ya iya, memang lagi nyuci. Kamu itu tadi ngobrol dengan aku di kamar. Lah, siapa? Budi ikut terbawa keadaan juga. Siapa yang kamu lihat di kamar tadi? Jangan angkut-angkut ya. Tadi itu kamu masuk kamar pas aku pulang. Aku ajak ngobrol, diam saja. Aku pamit ke sini malah kamu menyeringai. Alah, kamu salah lihat kali. Enggak, Bud. Ini pasti aku lihat kamu. Ayo kita cek bersama ke kamar. Aku tarik si Agung menuju ke kamar. Jalan berat, gontai dan gemetar malah. Agung mau tidak mau ikut seretanku. Sesampainya di kamar, ia buka kamar. Karena tidak ada siapapun di sana. Nah, ini pengalaman yang kedua. Si Agung selesai mengajar di sekolah. Dia berasa capek di hari itu. Jam masih menunjukkan sekitar pukul 1 siang. Sehabis makan, badannya terasa capek. Dia berpikir mau pulang ke mes untuk rebahan. Jadwal di hari Jumat seperti biasa ada ekstrakurikuler untuk murid sekolah. Nah, dia mengajar ekstra pada pukul 2. Masih ada cukup waktu untuk sedikit ngasuh. Ia ambil tasnya dan bersiap kembali ke mes. Baru membuka pintu keluar dari ruang guru. Tepat di depan langkah awalnya saja sudah terlihat lapangan olahraga. Tempatnya enak. Ada beberapa bangku beton dan ada cor-coran sebagai tempat lalu lalang untuk kegiatan aktivitas harian. Lapangannya cukup hijau kalau musim penghujan tentunya. Dia melihat banyak anak dan dia melihat juga Budi di situ. Nah, tumben ya, Budi nongkrong di situ. Tapi dia melambaikan tangan dan aku juga ikut melambaikan tangan. Syarat saja bahwa aku mau pulang sebentar. Tidak terlalu jauh kantor ke mes. Begitu masuk mes, dia bingung dan kaget. Loh, kamar si Budi terbuka. Budi sedang membelakangi pintu, duduk di mejanya. Sekujur tubuh Agung merinding. Bulu itu semakin merinding dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia masih melihat sosok itu di depan pintu kamarnya. Seolah merasa tiba-tiba sosok itu menoleh berbalik. Agung sudah setengah mati ketakutan begitu Budi menoleh. Woi, nyapo bengong? Woi! Diteriaki 2 hingga 3 kali, Agung mulai sadar. Masih belum bisa berbicara. Agung kebingungan siapa sosok di depannya itu. Aku tadi melihat kamu masih di sekolah.
Kok sudah di sini? Alah, aku sudah pulang duluan sebelum kamu. Loh. Lah tadi aku melihat kamu nongkrong sama Nana itu. Masa sih? Budi nggak percaya lagi. Sama peristiwa dengan minggu yang kemarin. Iya bro, benar. Ngapain aku juga bohong dengan kamu? Pas aku keluar dari kantor itu melihat kamu sedang duduk-duduk. Aku pamit loh, kamu juga jawab. Kepikiran sih, kok tumben kamu nongkrong di sana? Jelas nggak mungkin lah, mana pernah aku nongkrong dengan anak-anak kayak gitu. Lesehan lagi kan? Saat itu perasaan aku mencampur aduk. Tidak percaya masih juga. Mana ya ini aku Budi yang benar, yang di sini atau yang di sana? Kopi itu kelihatan sudah tinggal 3/4, berarti kan sudah lama, sudah dingin juga. Lah. Yang dilepas siapa? Alah, paling sama dengan yang kemarin. Jangan gitu bu, jangan angkat aku. Guys, kamu dasarnya penakut saja. Nggak usah ribet. Sudah sana. Kalau mau ngopi atau tak buatkan. Kasihan mukamu semakin pucat. Yakin bukan kamu yang di lapangan. Lah kalau aku di lapangan berarti ini hantunya. Akhirnya dia menepuk badanku. Wah iya ya. Aduh, aku dikerjain lagi. Sudah banyak cerita-cerita mistis yang pernah aku dengar dari security atau orang-orang yang pernah tinggal di sini. Saat itu saya hanya menganggap itu lelucon, ice breaking untuk bercakap-cakap dengan orang baru. Tapi begitu beberapa kejadian menimpa Agung yang merupakan teman dekat dan menggunakan rupaku, lebih mengerikan lagi kan rupaku. Nah teman-teman, apakah ada cerita mistis lain di Mas ini? Tunggu jawabannya di episode channel Kisah Misteri Mbah Pening berikutnya. Yang tentu saja cerita ini bukan rekaan atau karangan. Kami sajikan semuanya berdasar dari kisah nyata langsung dari para pelakunya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu episode pertama kali. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nantikan pengalaman selanjutnya dari Mbah Pening.